Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 877899731, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Pontianak. Dalam video ini, saya akan membahas topik pilar-pilar pendidikan dalam relevansinya di era digital dengan merujuk pada pemikiran besar Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Bagian pertama yaitu apa itu pilar pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar bukan sekedar tiang bangunan, tapi dasar filosofis yang menopang seluruh sistem pendidikan. Seperti rumah, butuh fondasi yang kuat bukan? Kalau pendidikan butuh prinsip-prinsip mendasar yang tidak goyah oleh perubahan zaman. Di Indonesia, salah satu pilar paling kokoh datang dari Ki Hajar Dewantara melalui 3 semboyan ikoniknya, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Bagian kedua yaitu prinsip dasar Ki Hajar Dewantara dalam konteks modern. Mari kita lihat relevansinya hari ini. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, guru sebagai teladan. Di era digital, guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tapi justru disinilah peran teladan semakin penting. Guru harus jadi contoh dalam etika bermedia sosial, literasi digital, bahkan dalam menghadapi hoaks. Contoh nyatanya, guru yang aktif membuat konten edukatif di TikTok atau YouTube sekaligus menunjukkan cara berpikir kritis saat menyaring informasi. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, guru sebagai fasilitator yang membangkitkan motivasi. Dalam pembelajaran daring, tantangan terbesar bukan aspek teknologi, tapi motivasi untuk belajar. Guru perlu desain aktivitas interaktif seperti quiz live, diskusi breakout room, proyek kolaboratif via Google Docs. Bukan hanya mengirim materi, tapi membangun semangat. Ketiga, Tuturi Handayani, guru sebagai pendamping yang memberi ruang berkembang. Ini sangat relevan dengan konsep student-centered learning dan personalized learning. Di kelas hybrid, guru bisa gunakan platform seperti Kelas Dojo untuk memberi umpan balik personal. Biarkan siswa eksplorasi minat mereka, misalnya anak yang suka gaming diajak buat game edukasi, bukan dipaksa hafal rumus. Bagian ketiga yaitu tantangan analisis kontekstual. Namun penerapan prinsip ini di era digital bukan hanya punya tantangan serius. Di antaranya kesempatan versus ketimpangan. Tidak semua siswa punya gadget atau internet stabil. Prinsip Handayani, jadi sulit jika anak tidak punya akses dasar. Guru overload, banyak guru masih gagap teknologi, sementara dituntut jadi content creator, tech support, dan psikolog sekaligus. Karakter peserta didik, literasi digital belum diimbangi dengan literasi moral. Siswa bisa pintar cari info, tapi rentan terpapar radikalisme, cyberbullying, atau kecanduan medsos. Peran guru yang berubah dari sumber ilmu menjadi desain pengalaman belajar. Ini butuh pelatihan berkelanjutan, bukan sekedar webinar sekali waktu. Bagian yang terakhir yaitu bagian keempat, refleksi dan solusi. Lalu bagaimana pilar Ki Hajar Dewantara bisa menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini? Solusi yang pertama, interaksi nilai, karakter, dan literasi digital. Sekolah wajib masukkan modul etika digital, deteksi hoaks, manajemen waktu layar bukan sebagai mata pelajaran terpisah, tapi terintegrasi di setiap mapel. Solusi yang kedua, pelatih guru berkelanjutan dan kolaboratif. Bentuk komunitas guru digital di tingkat kecamatan ataupun kabupaten, saling berbagi praktik baik bukan hanya teori. Solusi yang ketiga, kebijakan inklusif. Pemerintah harus pastikan kuota internet gratis bagi siswa miskin dan sediakan rumah belajar offline di daerah terpencil. Solusi yang keempat, evaluasi yang holistik. Jangan ukur keberhasilan hanya dari nilai ujian, tapi juga dari partisipasi, kreativitas, dan tanggung jawab digital sosial. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan, teknologi boleh berubah, tapi prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan karena ia bicara tentang manusia, bukan mesin. Di era digital ini, kita butuh guru yang bukan hanya melek teknologi, tetapi juga melek hati, melek karakter, dan melek masa depan. Karena pada akhirnya, pendidikan bukan tentang mengisi wadah kosong, tapi menyalakan api yang tak pernah padam. Demikianlah penjelasan dari saya, maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.